Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tata Letak Layout. Dan presentasi pertama kali akan saya bawa sendiri. A. Pengertian tata letak layout. Tata letak adalah suatu keputusan kepentingan yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, dan citra perusahaan. Dan B. Tujuan tata letak. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Dan C. Manfaat tata letak. Manfaat tata letak itu terdiri dari 1. Meningkatkan jumlah produksi, 2. Mengurangi waktu tunggu, 3. Manfaat proses pemindahan bahan, 4. Penghematan penggunaan ruangan, dan 5. Efisiensi penggunaan fasilitas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friditya Ananda. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friditya Ananda. Saya melanjutkan membahas tentang tata letak, di mana di sini saya akan membahas tentang desain tata letak dan jenis-jenis tata letak. Nah, dalam desain tata letak ini ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan desain tata letak. Yang pertama itu pastinya harus memutilasi ruang atau memantau ruang atau memutilasi peralatan atau memantau peralatan dan memutilasi orang-orangnya atau memantau dengan orang-orangnya. Dimana itu kita harus mengetahui isi ruang yang akan kita desain, terus peralatan-peralatan yang akan kita letakkan di dalam ruang dan orang-orang yang akan bekerja di dalam ruangan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah aliran informasi, di mana kita harus mengetahui, harus mendapatkan informasi tentang ruangan tersebut, tentang desain-desain ruangan tersebut, tentang barang-barang yang akan kita letakkan di ruangan tersebut, begitu juga dengan orang-orang yang akan bekerja di ruangan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah moral karyawan. Moral karyawan itu sangat penting dalam menentukan atau mempertimbangkan desain tata letak, di mana dari moral karyawan itu yang dapat menjaga kondisi lingkungan ruangan menjadi lebih baik, menjadi lebih aman, dan menjadi lebih fleksibilitas. Nah, yang keempat itu adalah interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, di mana interaksi antar pelanggan dan klien dalam ruangan tersebut menjadi lebih aman, lebih enak untuk membicarakan tentang hal-hal yang penting, di mana desain itu tidak mengganggu kita dalam berinteraksi dengan pelanggan ataupun klien. Nah, yang kelima itu adalah fleksibilitas. Nah, ruangan tersebut harus fleksibilitas, yang mana itu terlihat nyaman, terlihat aman, terlihat baik di depan ataupun di luar dari pemandangan orang luar ataupun pemandangan dari karyawan tersebut. Nah, untuk kita mendapatkan sebuah tata letak yang efektif, memfasilitasi itu terjadi pastinya adalah aliran bahan, manusia, dan informasi di dalam ataupun antar wilayah. Nah, untuk mendapatkan tata letak yang baik, kita harus menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah peralatan penanganan bahan, di mana manajer harus menentukan atau memutuskan peralatan yang harus digunakan, kayak seperti ban berjalan, cranes, automatic storage, ataupun kayak kereta otomatis untuk mengirim atau menyimpan bahan. Terus yang kedua itu ada kapasitas dan persyaratan luas
luas ruang. Nah, di mana ini desain tata letak dan penyediaan ruang itu hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan yang diketahuinya. Nah, kayak seperti misalnya ini persyaratan ruang persegi, dimana itu minimal berukuran persegi 4 ya, persegi 4 yang dimana minimal berukuran 6 kali 6 kaki, yang dimana di dalamnya itu ditambah toilet, kantin, tangga, pencegahan masalah keamanan, kebisingan, temperaturnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan hidup dan estetika, yang mana penentuan tata letaknya ini juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, tinggi atap, untuk menyediakan aliran udara, nah mengurangi kebisingan dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada aliran informasi, yang mana penentuan tata letak ini harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi, misalnya jarak antara ruangan bekerja, terus pembatas setengah badan untuk biasanya orang bekerja gitu kan, terus atau ruang kantor terpisah itu atau lain sebagainya. Terus yang terakhir itu adalah biaya pergerakan antar wilayah kerja, di mana pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan itu dan kepentingan beberapa wilayah tertentu itu harus didekatkan satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis tata letak. Nah, yang pertama itu ada tata letak kantor. Tata letak kantor ini adalah cara pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Nah, yang kedua itu ada tata letak toko eceran. Tata letak toko eceran ini merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dengan merespon pada perilaku konsumen, yang mana tata letak toko eceran ini didasari pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, yang mana manajer dari toko eceran ini pastinya banyak mempertontonkan produk mereka kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya itu adalah tata letak gudang dan penyimpanan. Tata letak gudang penyimpanan ini bertujuan untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Nah, biasanya konsekuensi dari tata letak gudang ini adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya, maksudnya penggunaan ruang tersebut dalam gudang. Biasanya itu memanfaatkan kapasitas secara penuh dalam pembiayaan perawatan materi yang rendah. Nah, terus yang keempat itu ada tata letak dengan posisi tetap. Nah, pada tata letak ini proyek tetap itu berada di satu tempat. Nah, sementara para pekerja dan peralatan itu datang ke tempat tersebut. Misalnya contohnya nih, proyek pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada tata letak berorientasi proses. Nah, tata letak berorientasi proses ini menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan, yang merupakan kayak cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Nah, tata letak ini paling efisien itu di saat produk memiliki persyaratan yang berbeda, atau di saat penanganan pelanggan, pasien, ataupun klien yang membutuhkan saat-saat yang berbeda. Nah, ini merupakan berorientasi pada proses yang biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi tinggi. Nah, yang keenam itu ada tata letak sel kerja. Tata letak dalam pengaturan sel kerja ini digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Nah, dalam lingkungan kayak manufaktur, teknologi kelompok ini mengidentifikasikan produk yang memiliki karakteristik yang sama dan kemungkinan gak hanya batch tertentu gitu. Terus ide dari sel kerja ini dia itu mengatur ulang orang dan mesin
ya biasanya itu tersebar pada departemen proses yang beragam, dan sewaktu-waktu itu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil, sehingga kayak mereka itu dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk ataupun sekumpulan produk yang saling berkaitan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah tata letak berorientasi produk. Nah, tata letak yang berorientasi produk ini disusun di sekeliling produk atau kayak sekelompokan produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Nah, biasanya itu produksi yang digunakan itu, asumsi yang digunakannya itu adalah volume yang ada mencukupi untuk utilasi peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk cukup stabil untuk memberikan kepastian akan penanam modal yang besar. Terus yang ketiga itu adalah produk distandarisasi atau mendekati sebuah fase dalam siklus hidupnya yang memberikan penilaian adanya penanaman modal dalam peralatan khusus. Dan yang terakhir itu adalah pasokan bahan baku dan komponennya mencukupi dan mempunyai kualitas yang seragam. Nah, terus dalam keuntungannya juga terdapat rendahnya biaya variabel per unit, terus biaya penanganan bahan yang rendah, terus mengurangi persediaan barang setengah jadi, dan juga hasil keluar produksi yang lebih cepat. Di sini saya akan melanjutkan yaitu app macam-macam tipe tata letak atau layout. Satu itu ada layout proses, yaitu proses pengaturan dan penempatan semua fasilitas pabrik seperti mesin dan peralatan yang sama, memiliki karakteristik kerja yang sama atau fungsi yang sama. Contohnya itu ada mesin las, mesin bor, dan lain-lain. Dua itu ada layout produk, yaitu pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada layout kelompok, yaitu pengaturan tata letak fasilitas pabrik dalam daerah-daerah atau kelompok mesin bagi pembuatan produk yang memerlukan pemrosesan yang sama. 4 itu ada layout posisi tetap, yaitu pengaturan material atau komponen produk yang dibuat akan tinggal tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti peralatan, perkakas, mesin-mesin manusia, serta komponen-komponen kecil lainnya akan bergerak atau berpindah menuju lokasi material atau komponen produk utama tersebut. Yang kelima itu ada layout bentuk U, yaitu pintu masuk dan keluar bahan baku dan produksi akhir berada pada posisi yang sama. Ada juga layout gabungan, garis, dan proses, yaitu penggabungan kedua tipe layout proses dan layout produk dengan cara menempatkan mesin-mesin dalam masing-masing departemen menurut tipe mesin yang sama atau menurut prinsip pengaturan berdasarkan proses. Nah, yang terakhir itu ada layout gabungan garis dan bentuk U. Untuk mengatasi angka pecahan dalam jumlah pekerja dapat ditempuh dengan penggabungan beberapa lini bentuk U menjadi satu lini terpadu. Selanjutnya itu ada G, prinsip dasar menyusun tata letak atau layout. Satu itu ada integrasi secara total, menyatakan bahwa tata letak fasilitas pabrik dilakukan secara integrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu unit organisasi yang besar. Dua itu ada jarak pemindahan bahan paling minimum, waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara
mengurangi jarak perpindahan tersebut seminimum mungkin. Nah, selanjutnya ada memperlancar aliran kerja. Material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi atau gangguan schedule kerja. Selanjutnya ada keputusan dan keselamatan kerja. Suatu layak yang baik apabila pada akhirnya mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan dan keamanan dari orang yang bekerja di dalamnya. Nah, yang terakhir ada fleksibilitas, yaitu layak yang baik dapat juga mengantisipasi perubahan-perubahan dalam bidang teknologi komunikasi maupun kebutuhan konsumen. Produsen yang cepat tanggap akan perubahan tersebut menuntut tata letak fasilitas pabrik diatur dengan memperhatikan prinsip fleksibilitas. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan